Pak Guru? Pagi, Pak. Sehat semua hari ini? Sehat. Oke, hari ini kembali lagi berjumpa dengan Bapak pada pelajaran IPA pada hari ini. Sebelumnya, Bapak sudah bagi minggu kemarin berdasarkan kelompok. Sudah duduk berkelompok dengan Pak Guru? Sudah ya? Kelompok 1 mana? Oke, bagus. Kelompok 2? Bagus. Kelompok 3? Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa meminta keamanan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh anak Pak Guru. Ayo, Samuel, pimpin buat kita, nak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bapak harap sebelum kita mulai belajar diperhatikan kembali alat tulisnya, bukunya silahkan ikut dengan rapi di mejanya. Sudah? Jika sudah, kita lanjut. Bapak tanya dulu. Sekretaris Sabila Sia, siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Oke, hadir semua ya. Gak ada yang absen kan? Oke. Ya. Belajar nih Pak. Tetap fokus, tetap semangat, luar biasa. Yes, yes, pasti bisa. Oke, berarti hari ini anak Pak Guru sudah siap untuk belajar ya? Oke, jika sudah siap, mari kita belajar dengan semangat. Oke. Yang pertama, ayo kita mengingat kembali. Apakah kalian masih ingat pelajaran kita waktu kelas 7? Siapa pakai dulu ya? Oke, apakah kalian masih mengingat materi pelajaran kelas 7 tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang ingat? Ayo, apa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama? Bagus, bernapas, bertepuk tangan untuk Galuh. Ini Bapak tampilkan dulu gambar ini. Ayo, ini gambar sedang ngapain ini? Bernapas. Menghirup udara. Bisa ya? Oke. Di mana pada hari ini ada beberapa tujuan yang akan anak-anak Pak Guru capai. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, anak-anak Pak Guru bisa menjelaskan definisi atau arti dari bernapas dengan tepat. Apa sebenarnya arti bernapas? Yang kedua, anak-anak Pak Guru melalui kegiatan pengamatan nanti, anak-anak Pak Guru. Jadi hal-hal apa aja yang kita lakukan? Yang pertama nanti ada kegiatan pendahuluan. Nanti di kegiatan inti juga ada kegiatan penutup. Ada 3 kegiatannya, pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, nanti anak-anak Pak Guru akan melakukan kegiatan tanya jawab seperti yang kita lakukan tadi. Ya, ada kegiatan tanya jawab. Sama mengikuti pembelajaran yang baik. Ada 3 penilaian Bapak nilai. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Sikapnya apa yang Bapak nilai dari sikap kalian? Nah, ada 2. Yang pertama ada kerja sama kalian dalam kelompok nanti, yang kedua ada ketelitian. Sedangkan untuk pengetahuan ada Bapak ini nanti melalui pengerjaan LKPD. Ya. Selanjutnya ada tes kemampuan akhir. Dan yang terakhir keterampilan nanti pada saat proses pengerjaan LKPD dan presentasi. Itu nanti untuk keterampilan kalian. Udah, ini akan Bapak nilai. Jadi Bapak harap kalian bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran Pak Guru pada hari ini. Bisa semuanya? Bisa. Oke, kalau sudah bisa, silakan ambil selembar kertas karena kita akan memulai pretest tes pengetahuan awal. Mari kita uji pemahaman awal kita. Jadi pemahaman awal ini anak Pak Guru. Di sini Pak Guru hanya melihat pengetahuan awal anak Pak Guru ya adalah titik. A. Apakah pengambilan oksigen ke dalam paru-paru dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam paru-paru? Atau B. Memasukkan udara ke dalam paru-paru? Atau C. Pertukaran udara di dalam paru-paru? Atau D. Pertukaran udara di dalam jaringan? Beri waktu 1 menit mulai dari sekarang. Oke. Kelompok 3 bagus. Kelompok 1 2 bagus. Kelompok berapa ini nanti? Kelompok 4. Jadi sini akan Bapak bagikan ada kotak rahasia. Ini surat rahasia. Nanti kita lihat di sini ya. Selanjutnya ada bahan ajar. Di sini ada bahan ajar. Dan yang terakhir ada lembar kerja peserta didik LKPD. Jadi Bapak bagi per kelompok ya. Oke, kelompok 1. Untuk kalian. Di sini ayo kita amati gambar berikut ini. Gambar 1 dan gambar 2. Di LKPD kalian juga ada, nak. Di depan juga ada. Oke, perhatikan. Ada gambar 1, ada gambar 2. Ayo, sekarang diamati dulu. Apa yang perlu kalian amati dari sini? Dari gambar 1, dari gambar 2, atau hubungan dari kedua gambar tersebut? Silakan diamati. Hanya mengamati Mas ya. Hanya mengamati. Bapak beri waktu 2 menit mulai dari sekarang.
kelompok ini sudah nak diamati ya. Diamati itu nak diamati. Berdasarkan pengamatan gambar 1 dan gambar 2 anak-anak Pak Guru yang amati tadi, kalian apakah ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan? Jika ada atau yang perlu kamu diskusikan dengan teman sekelompokmu, jika ada, silakan nanti dikerjakan di sini. Di situ ada Bapak sisakan kan, coba dilihat. Di sini ada yang kosong kan? Oke, lembar kerjanya ada yang kosong. Silakan kalian tulis pertanyaan terkait kedua gambar tersebut, mengenai gambar 1, gambar 2, atau hubungannya di kolom yang kosong yang Bapak sediakan. Oke, Bapak beri kesempatan selama 5 menit dimulai dari sekarang. Ayo dikerjakan. Oke, Bapak rasa sudah ya? Oke, sudah siap semua? Selanjutnya Bapak ingin dengar dulu hasil identifikasi masalah dari setiap kelompok. Bapak mulai dari kelompok 5 dulu. Ayo, ketua kelompoknya apa yang telah identifikasi masalah dari gambar 1 dan gambar 2? Coba dibacakan, Nak. Apa saja nama alat pernapasan tersebut? Dari kelompok 2 dulu. Apa pertanyaan yang kalian identifikasi, Nak? Apakah gambar 2 adalah gambar paru-paru, Pak? Apakah gambar nomor 2 gambar paru-paru? Oke, bisa. Nanti kita lihat jawabannya. Selanjutnya, dari kelompok 3. Ayo, apa pertanyaan yang identifikasi? Apakah gambar 1 dan 2 merupakan gambar yang menunjukkan pernapasan pada manusia? Oke, apakah gambar 1 dan 2 menunjukkan organ pernapasan atau sistem pernapasan pada manusia? Oke, bagus. Kita akan mengadakan namanya pengumpulan data atau data collection. Melalui apa? Kita akan menonton YouTube. Ini video dari YouTube tentang apa? Tentang struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Jadi kita nonton YouTube dulu nih ya. Silakan perhatikan ke depan. Fungsi hidup adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Nanti kita akan masuk ke pengolahan data. Ayo coba perhatikan ke depan anak-anak Pak Guru. Oke, mari kita mengerjakan tabel mengidentifikasi struktur dan fungsi organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Dan nanti kalian akan mengerjakannya pada tabel yang ini. Coba lihat di LKPD-nya, ada tabelnya seperti ini. Ada kan? Selanjutnya kalian akan ini ngapain? Akan presentasi. Presentasikanlah hasil kerja kalian di depan teman-teman kalian untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan dari kelompok lain dan juga dari guru. Nomor 1, gambar organ yaitu hidung. Struktur organ pernapasan berupa saluran terdapat rambut, selaput lendir, dan rongga. Fungsi organ pernapasan berfungsi sebagai saluran keluar masuknya udara. Rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Yang terdapat hidung. Hidung berupa saluran terdapat rambut, selaput lendir, dan rongga. Yang kedua adalah laring. Laring terletak di bawah laring dan berupa pangkal tenggorokan. Tersusun oleh tulang rawan. Terdapat
atau bagian atas lari. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan. Yang ketiga, Satu tahap lagi yang perlu beliau kerjakan, yaitu apa? Yaitu yang terakhir, membuat kesimpulan. Silakan anak Pak Guru membuat kesimpulan yang ada pada kolom LKPD Bapak bagikan. Ada di situ yang kosong kan? Oke, silakan dikerjakan kesimpulan dari hasil yang telah kalian kerjakan tadi pada kolom kesimpulan yang ada pada LKPD kalian. Oke, waktunya 1 menit lagi. Ayo, manfaatkan waktu. Berdasarkan hasil pengerjaan LKPD yang telah anak-anak Pak Guru lakukan dan juga hasil presentasi yang telah maju dari kelompok 1 dan kelompok 3, oke, mari kita simpulkan bersama tentang pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tadi bahwa bernapas itu apa? Tadi saya disampaikan dari beberapa kelompok ya. Bernapas itu adalah proses pertukaran gas, yaitu oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh metabolisme tersebut dikeluarkan dari paru-paru, melalui paru-paru. Jadi seperti yang disampaikan tadi setiap kelompok ada tadi menyampaikan proses memasukkannya oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya. Selanjutnya dari rongga hidung masuk kemana? Ke faring, ya. Di faring itu ini strukturnya merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran respirasi atau pernapasan. Oke, ini ada bagian-bagiannya. Sudah mulai paham? Paham. Sudah mulai terjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di identifikasi masalah? Jika sudah, sekarang Bapak harap kalian tutup semua bukunya, tutup semua LKPD-nya, tutup semua bahan ajarnya, ambil selembar kertas lagi. Kita akan melaksanakan pulse test. Emmanuel menghirup udara, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Jenis udara yang masuk ke dalam tubuh, ingat ya, jenis udara yang masuk ke dalam tubuh Emmanuel adalah yang masuk. Ini kelompok 5, kelompok 3, ayo kelompok 2, kelompok 4 mana? Kelompok 2. Oke, bagus. Sudah semua? Ayo cepat nak. Tapi sebelumnya Bapak ingin menanyakan beberapa hal tentang pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian pada saat belajar pada hari ini? Senang. Hanya senang? Semangat. Ya, bagus, antusias. Bagus. Ya, Bapak lihat juga kalian semangat, antusias belajar pada hari ini. Oke, selanjutnya kita lanjutnya. Nanti Bapak harap sesuai dengan sampaikan temannya, pelajari ulang materi struktur dan fungsi sistem pernapasan ini kembali di rumah kalian. Setelah itu, kalian baca materi tentang untuk minggu depannya, mekanisme pernapasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada buku pelajaran kalian, itu pada halaman 54 sampai 58. Bisa? Bisa. Hari ini Bapak mengucapkan terima kasih buat anak-anak Pak Guru kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 yang sudah semangat untuk belajar pada hari ini. Oke, selanjutnya sudah bisa disimpan bukunya, sebentar lagi kita pulang ya.